Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, aksi main hakim sendiri sepertinya sulit dihentikan. Bagaimana seharusnya model yang bisa dikembangkan penegak hukum kita untuk menghindari kejadian seperti ini agar tidak terjadi kembali seperti yang terjadi di Cakung ataupun beberapa waktu lalu, begitu yang tercatat di grafik sebelumnya. Sedih, miris, ironis, tragis ya, seorang kakek berusia 89 tahun dikejar orang-orang yang mereka pun tidak tahu siapa yang dikejar, dan padahal saat itu ada polisi, ada mobil patroli juga ya. Betul sekali. Nah, kita juga akan langsung mengonfirmasi, Eva, sudah bergabung bersama dengan kita selama hubungan Zoom, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto yang sudah bergabung dan membahas bersama kita. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Beni, rentetan kasus main hakim sendiri hingga akhirnya menyebabkan kematian ataupun tewas begitu. Bagaimana Kompolnas menyoroti terkait keberadaan polisi yang saat itu tengah berada di lokasi saat pengeroyokan terjadi tapi tidak bisa mencegah aksi? Mungkin untuk menyoroti kasus ini dan membahas kasus ini kita perlu melihat kondisi di lapangan. Yang pertama adalah adanya provokasi. Hanya diserempet tetapi yang keluar adalah pencuri atau mencuri. Nah, publik yang mendengar itu pasti sama-sama tergerak untuk ingin ikut membantu menangkap. Berbeda ketika dia hanya ngomong, dia nyerempet saya, mungkin tidak akan seprovokatif masalah pencurian. Dan persepsi publik yang ikut itu pasti berpikir dia nyuri mobil, maka dikejar. Dan secara beruntun massa bergabung. Kemudian yang berikutnya menyangkut waktu, itu dini hari, jam 2 pagi peristiwanya. Jadi kita semua tahu malam minggu anak-anak muda pada Ramai. keliling-keliling, biasanya mereka main balap liar, tapi sekarang karena sudah dialihkan oleh Bapak Kapolda Metro, nah sekarang sisa-sisanya inilah mereka tetap tiap malam minggu itu keliling. Nah, inilah yang kemudian terprovokasi dan ikut. Kemudian yang ketiga, adanya laporan ke polisi yang menyangkut informasi ada pencurian mobil, maka polisi langsung ikut memburu. Polisi pun pasti dalam benaknya ini mencuri mobil. Oleh sebab itu upaya polisi untuk mencegah dengan mengeluarkan tembakan gas air mata untuk mencegah aksi massa, tetapi antara jumlah petugas dengan massa yang ada tidak berimbang. Kita ingat beberapa kasus di Jakarta Selatan yang lalu, pembubaran balap liar itu justru yang terjadi polisi yang dikejar dan dianiaya. Inilah kondisi yang tidak seimbang, dan memang betul ada bantuan dari Polsek Cakung, tetapi bantuan itu datang sesudah peristiwa. Jadi dalam hal ini memang kondisi di lapangan yang kemudian membuat aparat, dalam hal ini polisi yang jumlahnya terbatas, 2 orang, tidak mungkin untuk mengendalikan massa yang begitu banyak. Baik. Soal kondisi di lapangan ini menjadi perhatian, tetapi kita juga tahu bahwa Polri memastikan polisi yang berada di lokasi sudah melakukan SOP-nya. Nah, bisa diberikan gambaran kepada kami, Pak Beni, dalam kondisi massa yang terprovokasi seperti itu, dan main hakim sendiri hanya ada 2 personil, ada potensi kewalahan. Sebetulnya SOP-nya seperti apa seharusnya? Kalau melihat kondisi massa seperti itu, petugas harus cepatnya meminta bantuan melalui komunikasi yang ada, meminta bantuan satuan yang ada di dekat lokasi, sehingga nanti satuan terdekat itu bisa melakukan langkah-langkah backup. Seperti Cakung, itu sudah langsung turun, tetapi ketika turun peristiwa sudah terjadi. Kemudian yang kedua, belajar dari pengalaman selama ini memang patroli dini hari perlu ditingkatkan, kemudian juga kesiapsiagaan petugas juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi di mana kondisi masyarakat sekarang ini kan stres gara-gara pandemi, kemudian banyak pengangguran, kejahatan jalanan meningkat. Ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah proaktif dari pihak kepolisian. Iya, seharusnya salah satu SOP-nya adalah meminta bantuan, tetapi nampaknya ini tidak dilakukan, Pak. Apakah ada indikasi menyalahi SOP juga? Jarak waktu antara minta bantuan dengan kondisi
yang begitu dinamis di lapangan tidak imbang. Buktinya yang dari Cakung datang sudah selesai peristiwa itu. Oke, Pak Beni, kalau misalkan kasus ini tidak bisa ditangani secara tuntas dan tidak memberikan efek jera terkait majelis hakim sendiri, dikhawatirkan bahwa kemudian akan muncul provokasi-provokasi lainnya. Apa bahayanya, apa dampaknya, dan apa evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa segera mengantisipasi jikalau terjadi potensi provokasi seperti ini lagi? Ya, saya mengapresiasi karena pihak Polres Jakarta Timur segera dapat menangkap pelaku provokatornya. Nah, dari kasus ini akan menjadi pembelajaran kepada publik. Ternyata memviralkan sesuatu yang tidak benar, dampaknya serius buat yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan menyebarkan sesuatu yang bohong. Bukan dicuri, hanya diserempet. Tapi dampaknya sangat serius. Publik tentunya melalui media bisa belajar betapa seriusnya dampak dari provokasi yang tidak benar seperti ini. Saya yakin yang bersangkutan pasti menyesal karena di satu sisi dia marah karena diserempet, tapi model provokasinya itu justru berdampak serius buat dirinya. Baik, kita nantikan proses hukum yang masih terus berlanjut. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Brantan. Salam sehat Pak Beni.